Halo semuanya, di video kali ini aku bakalan kasih tahu ke kamu beberapa rekomendasi buku-buku lagi nih. Nah, tapi di sini agak sedikit berbeda nih karena aku nggak kayak yang menjabarkan buku-buku apa saja gitu kan. Terus aku jabarkan secara detail gitu, kayaknya terlalu membosankan ya lama-lama. Jadi di sini akan di-combine sedikit dengan book games yang intinya ini tuh aku sebenarnya terinspirasi dari banyak postingan Instagram gitu yang intinya menyatakan if you like this then you should to read this. Intinya kayak kita merekomendasikan buku-buku sesuai dengan apa yang pernah kita baca sebelumnya. Jadi kayak premisnya mirip-mirip gitulah ya. Dan kalau kalian masih bingung ini maksudnya gimana, mending langsung aja kita mulai yuk ke rekomendasi yang nomor 1. Nah, jadi ini konsepnya adalah ada dua judul yang akan aku rekomendasikan sekaligus. Jadi di sini pertama, kalau kamu suka baca Eden Shore karyanya Andrea Hirata, mungkin kamu coba juga untuk membaca Berjalan di Atas Cahaya karyanya Hanum Salsabila Reis. Karena menurut aku ini topiknya sama ya tentang travel, dan kebetulan juga ini kedua-duanya ini setting tempatnya di Eropa. Jadi kayak sama gitu sih premisnya, meskipun memang apa ya, sebagian besar ceritanya emang agak sedikit beda. Karena kalau yang di Eden Shore ini semacam traveling tapi kayak ada unsur persahabatannya gitu sih. Dan memang kayak tokoh-tokoh yang ada di dalam sini itu kayak apa ya, gimana ya menjelaskannya. Intinya tokoh-tokohnya itu kayak nggak yang berlatar belakang yang wow banget, yang benar-benar mengharuskan mereka ini harus ke Eropa gitu loh, paham nggak sih? Sementara kalau yang di Berjalan di Atas Cahaya ini tokoh utamanya memang penulisnya sendiri dan beberapa teman-temannya, yang which is sebenarnya penulisnya ini kayak sedang membuat artikel or something like that. Jadi sebenarnya kayak dari latar belakangnya sebenarnya emang berbeda, tapi dari kesamaan dan juga apa yang mereka dapatkan selama di Eropa itu kurang lebih sama lah ya. Dan di sini pokoknya bagus deh. Kalian bisa coba baca dua judul ini kalau kalian belum baca sama sekali. Untuk yang kedua ini, kalau kamu suka sama buku Bumi atau seri Bumi ya, let's say, ini aku rekomendasikan kamu The Emerald Atlas karyanya John Stephens. Dan The Emerald Atlas ini setauku juga berseri, tapi aku nggak tahu ya sampai buku ketiga ya kalau nggak salah ya. Dan ini sebenarnya juga hampir mirip-mirip banget, tokoh utamanya ada 3 orang. Bedanya kalau di Bumi series ini itu kayak teman sebaya gitu sih, kayak teman satu kelas gitu. Tapi kalau di Emerald Atlas ini dia ini tuh kakak beradik gitu loh, paham gak sih? Jadi 3 bersaudara yang memang akan mengalami petualangan sama-sama. Dan setelah aku baca di Emerald Atlas sampai habis gitu ya, ini emang mengingatkan aku sama serial Bumi karena memang banyak tempat-tempat yang apa ya istilahnya tuh, kayak kalau di Bumi series tuh kayak ada klan-klan gitu kan. Dan di sini juga remind me of that. Jadi ya cukup membangkitkan nostalgia juga terhadap seri Bumi ketika aku membaca di Emerald Atlas ini. Jadi buat kamu yang pembaca seri Bumi, boleh banget cobain di Emerald Atlas, atau judul terjemahnya itu Atlas Emerald. Dan aku memang baru baca buku pertamanya aja sih, tapi so far ini bagus banget. Dan aku berusaha mencari buku kedua dari seri The Emerald Atlas. Yang ketiga, kalau kamu suka baca colorful karyanya Morieto, kamu mungkin bisa cobain untuk baca Earthlings karyanya Sayaka Murata. Memang yang colorful ini sebenarnya nggak terlalu aku suka, bahkan aku kasih rating kayak cuman 3 bintang gitu, 3-an lah ya, 3 bintangan. Dan memang karena alasannya absurd, dan otomatis Earthlings yang menjadi rekomendasi lanjutannya itu adalah absurd juga. Dan Earthlings ini sebenarnya belum ada terjemahannya ya so far, sampai detik video ini dibuat. Jadi ya kalau mungkin tahun depan ada terjemahannya, boleh banget kalian untuk coba baca juga. Dan mungkin sebenarnya Earthlings ini itu gimana ya jelaskannya, dia absurd. Dan pokoknya kedua buku ini sebenarnya absurd parah sih. Jadi ya kalian kalau yang suka-suka magical realism, apalagi yang ditulis sama penulis Jepang, kalian boleh banget untuk cobain baca kedua judul yang ini. Dan sebenarnya kalau untuk secara tema dan secara keseluruhan,
Jujur aja sih sebenarnya dua-duanya ini agak disgusting in some way, dan aku bahkan baru nyadar ketika ngomong ini. Jadi kayak meskipun secara cover beda dan mungkin kayak nggak ada hubungan sama sekali gitu kan. Tapi ini cukup apa ya? Kalau kalian membayangkan novel-novel absurd, pasti semakin ke belakang tuh semakin burem ya, warnanya semakin abu-abu. Jadi ya itu juga akan terjadi di dalam kedua novel yang ada di sini. Apalagi kalau emang penulis Jepang tuh emang terkenal akan karya-karya sastra yang lumayan absurd. Jadi ini bolehlah kalian cobain kalau emang kalian suka dengan karya-karya Asia, terutama dari Jepang. Untuk judul yang keempat, kalau kamu suka atau pernah baca Ratu Ngoceh atau Queen of Babel karyanya Mekabot, kamu bisa cobain untuk baca Liburan Tanpa Dia yang ditulis sama Shulim. Dan ini vibe-nya mirip-mirip, kayak bener-bener 11-12 banget lah. Dan bahkan gaya berceritanya pun aku kayak menemukan kemiripan gitu loh, paham gak sih? Kayak bener-bener enak, ngalir, dan lancar. Meskipun dua-duanya ini adalah buku atau novel terjemahan, jadi apa ya, memang akan ditemukan beberapa bahasa-bahasa yang serapannya itu akan jadi lebih panjang gitu kan, atau terjemahnya jadi lebih panjang. Nah tapi tetap aja itu menurutku membawakan kesan yang menarik dan enak banget untuk diikutinya. Apalagi di sini seingatku ya, yang di Queen of Babel itu setting tempatnya waktu saat summer, dan di Liburan Tanpa Dia pun setting tempatnya pada saat summer. Dan aku suka banget, pokoknya apa ya, fresh, terus bisa membawakan suasana yang baru juga. Dan ketika kita membaca ini kayak benar-benar lagi liburan banget. Kalau yang di Ratu Ngoceh itu dia ceritanya setting tempatnya ada di Paris seingat aku ya. Kalau yang Liburan Tanpa Dia itu setting tempatnya ada di London. Jadi lumayan lah ya, gratis, jalan-jalan gratis ke dua negara tersebut. Dan ini kayaknya cocok banget buat dibaca di liburan-liburan gitu ya, meskipun ini kayaknya ntar lagi liburan Natal, tapi nggak apa-apa lah ya, kalian baca liburan, kalian membaca cerita yang liburannya itu pada saat musim panas. Judul kelima alias judul terakhir di sini, kalau kamu pernah baca Fahrenheit 451 atau suka banget gitu lah ya sama judul yang ini, kamu bisa cobain untuk baca Brida karyanya Paulo Coelho. Brida ini aku jarang bahas sih sebenarnya, tapi lumayan menambah referensi karena sebenarnya agak mirip-mirip juga 11-12. Dan kalau kalian membaca beberapa karya Paulo Coelho yang lain, memang tulisannya dia ini kan terkesan magical. Begitu juga yang ada di Brida ini. Dan kalau yang di Fahrenheit 451 ini emang genrenya distopia, tapi beberapa scene di dalam situ itu kayak cukup janggal juga dan cukup terkesan magical. Jadi kenapa aku sangkut pautkan dua judul yang ini. Memang secara porsi magicalnya lebih banyak yang Brida sih, tapi kalau kalian ingin merasakan apa ya istilahnya itu masih ada unsur realisnya, mungkin Fahrenheit 451 akan cocok. Kalau Brida ini tuh sebenarnya dia realis, tapi kayak ada unsur-unsur penyihir dan something like that. Jadi lumayan agak-agak gimana ya bacanya ya, agak-agak butuh persiapan aja sih. Ya kayaknya kurang lebih kayak gitu sih. Cuman cukup mengerikan in some ways untuk kedua judul yang ini. Oke, itu tadi adalah rekomendasiku tentang If You Like This Then You Should To Write This Too. Dan mungkin aku akan meneruskan seri ini. Kayaknya seru aja sih, karena beberapa judul tuh lumayan banyak sebenarnya yang aku temukan mirip. Jadi kamu bisa coba-coba baca juga. Barangkali kamu pernah baca judul yang pertama aku sebutkan dan belum pernah baca judul yang selanjutnya. Jadi lumayan kan, bisa dapat referensi gratis. Dan aku makasih banyak banget buat yang sudah nonton sampai sini. Kita akan ketemu lagi di video yang selanjutnya. And I'll see you on the next one. Bye.